Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Kisah Pohon Kurma yang Menangis pada Hari Jumat. Kenapa? Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini saya akan membahas tentang pohon kurma. Kenapa bisa dia menangis pada hari Jumat? Semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah, banyak sekali kisah yang menarik untuk kita dengarkan dan ambil pelajarannya. Yang paling penting adalah kita ambil pelajarannya dan kita petik hikmahnya. Makanya jangan pernah lewatkan atau men-skip video ini sebelum menonton sampai akhir. Salah satunya adalah sebuah kisah pohon kurma yang menangis pada hari Jumat. Kisah ini diabadikan dalam salah satu riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengutip Mukhtasar Sahih Al-Bukhari oleh Imam Zainuddin As-Subaidi. Jabir berkata, apabila Rasulullah khutbah, beliau biasa berdiri di bawah pohon kurma. Ketika sebuah mimbar disediakan untuk beliau, kami mendengar pohon kurma itu menangis seperti tangisan unta betina yang hamil. Maka beliau turun dari mimbar dan mengelus pohon tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kisah pohon kurma menangis pada hari Jumat. Kisah ini dapat diawali dengan menengok kembali tugas dan pekerjaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesudah berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Mengutip tulisan Ustaz Dr. Miftahur Rahman El-Bajari dalam buku Cinta Seribu Dirham Merajut Kerinduan kepada Rasulullah Al-Mustafa, pekerjaan pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di Madinah adalah membangun masjid. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid itu diberi nama Masjid Nabawi yang didirikan tepat di mana unta Rasulullah berhenti. Tanah tempat unta itu berhenti adalah milik anak yatim bersaudara. Selanjutnya diketahui bahwa tanah yang telah dibeli tersebut berbentuk seperti bujur sangkar dengan luas hanya sekitar 1060 meter persegi. Masjid yang didirikan pada awal masa itu pun sangat sederhana, hanya berupa tanah lapang yang dikelilingi tembok tanah liat yang menyerupai lingkaran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saat masjid ini sudah beroperasi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali melakukan dakwah dengan berdiri menghadap ke arah jamaah. Beliau berdiri di bagian masjid paling depan
dengan bersandar pada satu batang pohon kurma di bagian kanan yang sekarang kita kenal sebagai mihrab Nabi. Ketika jamaah semakin bertambah banyak, orang-orang berdesakan memenuhi masjid. Mereka yang duduk di barisan belakang atau paling jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa melihat wajah beliau. Sahabat yang beriman dimanapun berada, para sahabat saat itu sangat kasihan melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kelelahan jika berdiri terlalu lama saat berdakwah. Sebagian sahabat ada yang mengusulkan untuk membuat mimbar khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu saudara-saudariku, teman-teman sahabatku, belum ada mimbar. Di atas mimbar itu Rasulullah akan dapat sesekali duduk beristirahat atau bahkan menyampaikan khutbahnya sambil duduk. Di samping itu pula, para sahabat yang berada di posisi paling belakang tetap bisa menyaksikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyetujuinya. Pada suatu hari Jumat, ketika mimbar yang dibuat khusus untuk Rasulullah selesai, beliau keluar dari pintu kamarnya. Beliau berjalan menuju mimbar dengan melewati sebuah pohon kurma itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar untuk berkhutbah, seketika para sahabat yang hadir di masjid itu mendengar bunyi rintihan memelas seperti menangis. Bahkan debu-debu dari tembok masjid itu berguguran. Sahabat yang beriman dimanapun berada, suara tangisan itu terdengar semakin lama semakin kencang. Para sahabat yang mencari sumber suara tangisan itu merasa semakin kebingungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian turun dari mimbar dan mendekati pohon kurma yang sering beliau gunakan sebagai sandaran. Beliau meletakkan tangannya yang mulia pada batang pohon kurma itu, sembari mengusap dan memeluknya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlahan-lahan suara tangisan terseduh-seduh itu perlahan mereda. Belum terjawab rasa penasaran dalam diri para sahabat yang hadir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak berbicara kepada pohon kurma itu. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Rasulullah berkata, "Maukah kamu aku pindahkan ke kebun kamu semula, berbuah dan memberikan makanan kepada kaum mukminin, atau aku pindahkan kamu ke surga, setiap akar kamu menjadi minuman dari minuman-minuman di surga. Lalu para penghuni surga menikmati buah kurmamu." Pohon kurma tanpa keraguan memilih pilihan yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afal, insya Allah, demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya, jika tidak aku tenangkan dia, niscaya dia akan terus merintih hingga hari kiamat karena kerinduannya kepada aku." Insya Allah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, dalam redaksi lain mengutip Sa'id Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam Hadsa Al-Habib Muhammad Rasulullah Ya Muhbib,
diceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terlihat berbicara dengan sebatang pohon kurma. Kemudian wanita dari Ansor berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku memiliki anak seorang tukang kayu. Bolehkah aku menyuruhnya membuatkan mimbar untuk engkau dari pohon itu untuk berkhutbah?" Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah menjawab, "Ya boleh." Maka si tukang kayu membuatkan beliau mimbar dari pohon kurma tersebut. Pada suatu Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai berkhutbah di atas mimbar, bukan lagi di atas potongan pohon kurma seperti pada masa awal pendirian masjid. Tiba-tiba batang kurma yang dijadikan mimbar itu menangis seperti tangisan seorang bayi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Batang pohon ini menangis karena merasa telah dilupakan." Demikian terjemahan Imam Firdaus dalam buku My Beloved Prophet. Sahabat yang beriman dimanapun berada, lanjut cerita. Singkat ceritanya, dalam riwayat Bukhari dikatakan, batang kurma tersebut berteriak seperti teriakan seorang bayi. Rasulullah lalu turun dari mimbar itu dan memeluknya. Sementara mimbar dari pohon kurma itu terus menangis. Rasulullah berkata, pohon kurma ini menangis karena mendengar zikir yang diucapkan di atasnya. Menurut Sa'i Abu Bakar, pohon kurma tersebut menangis karena mendengar zikir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sedih karena berpisah dengan beliau yang selalu berkhutbah di atasnya. Padahal pohon kurma tersebut merupakan benda mati yang tidak memiliki roh dan akal. Masya Allah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, hal ini, kata Syekh Abu Bakar, menjadi tanda dan bukti yang menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kebenaran risalahnya, dan hal ini juga merupakan mukjizat yang besar hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar dalam pendapat yang dikutip Imam An-Nawawi melalui Syarah Riyadus Salihin jilid 3 menambahkan, hadis tentang kisah pohon kurma yang menangis tersebut menjadi bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang memberi nalar pada benda mati, bak seekor hewan, bahkan seperti seekor hewan yang mulia. Wallahu alam bisawab. Demikianlah cerita singkat kisah pohon kurma yang menangis pada hari Jumat itu. Penyebabnya tentu saudara-saudariku yang mendengarkan video ini dari awal sampai akhir pasti dan tentu sudah tahu penyebabnya kenapa pohon kurma itu menangis. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kita ambil hikmahnya dan kita petik, kita ambil hikmahnya dan memetik suatu kebaikan, bahwasanya segala sesuatu kalau itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tidak mungkin.
Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, saudara-saudariku, sebelum saya menutup kisah video ini, saya minta kepada saudara-saudariku seiman dimanapun berada untuk mengklik subscribe, like, dan share video-video ini. Semoga menjadi nilai ibadah dan kebaikannya yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video-video kisah selanjutnya.